Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dengan NIM 2113031010 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembahasan soal kimia KSN. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 16, di mana soalnya yaitu sudah terpampang dalam slide. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A gas ditambah 2B gas berkesetimbangan dengan 3C gas ditambah D gas. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Maka pertanyaannya yaitu, berapakah jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan? Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 16. Nah, pada soal ini merupakan konsep kesetimbangan dan kita hanya perlu mencari sisanya aja. Nah, untuk mempermudahkan menjawab, awalnya kita tulis ulang terlebih dahulu. A ditambah 2B gas itu setimbang menjadi 3C gas ditambah dengan D gas. Di sini kita membuat analisanya, yaitu mula-mula, reaksi, dan setimbang. Selanjutnya perlu dilihat bahwa informasi yang diberikan hanya ada A dan B, berarti boleh dikosongkan atau dicoret yang bagian C dan D-nya. Tinggal isi aja informasinya. A-nya itu 5 mol dan untuk B-nya itu 3 mol. Setelah terjadi keseimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Berarti sisanya nih 1 mol B. Yang ditanya adalah jumlah mol A, C, dan D pada keseimbangan. Jadi tinggal cari saja, berarti di rata-rata bawah 3 mol jadinya kan 2 mol. Nah, di bawah 5 mol itu pasti 1 mol karena koefisiennya 2 menjadi 1. Ini sisanya 4. Maka di sini pasti 3 mol karena kan ini 3, ini 2. 2 kali 3 6, bagi 2 hasilnya 3. Lagi ini 1 mol, maka ini yang terbentuk C-nya 3 mol, untuk D-nya 1 mol. Maka jawabannya yaitu option B. Selanjutnya yang kedua yaitu soal nomor 17. Pertanyaannya adalah, senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam yaitu Ka 3,3 kali 10 pangkat min 4. Agar larutan mempunyai pH 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan. Langsung saja mari kita bahas pertanyaan nomor 17. Nah, karena ini pH-nya 3, berarti ini adalah penyangga yang bersifat asam. Maka kita bisa mencari perbandingan konsentrasi. Ion asetil salisilat di sini dia bertindak sebagai garam. Nah, dibandingkan dengan asam asetil salisilat, yaitu asam lemahnya itu berupa perbandingan. Kita bisa cari dengan memasukkan ke rumus pH larutan penyangga. Nah, karena tadi diketahui bahwa pH-nya 3, maka kita bisa tahu H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min 3. Untuk penyangga asam H+, konsentrasi H+ itu rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Kalau volumenya sama, rumus ini juga bisa menjadi seperti Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Nah, yang dicari nanti adalah perbandingan garam dibandingkan asam. Kita bisa hitung dan kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi H+-nya itu nilainya sama dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian Ka-nya itu 3 kali 3 10 pangkat min 4 dibagi dengan konsentrasi asam per garam.
Sehingga ini bisa kita coret. Tinggal hasilnya yaitu 10 pangkat min 1. Maka konsentrasi garam adalah 0,33 konsentrasi asam. Dengan demikian, perbandingan garam konsentrasi dibanding konsentrasi asam sama dengan 0,33 banding 1. Maka jawabannya enolah D. Yang ketiga yaitu soal nomor 18, di mana pertanyaannya, larutan FeNO33 dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Nah, pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah... Oke, langsung saja kita bahas soal yang ketiga, yaitu soal nomor 18. Nah, pada soal nomor 18 ini adalah bab elektrokimia ya, khususnya elektrolisis. Nah, kita di sini diminta untuk mencari volume gas yang dihasilkan. Berarti kita harus tahu apa saja nih yang dihasilkan dari elektrolisis larutan FeNO33. Sehingga kita bisa menuliskan reaksi elektrolisis FeNO3 itu dengan cara seperti yang sudah terpampang dalam slide, di mana FeNO33 bereaksi menjadi Fe3+ ditambah 3NO3-. Nanti di kutub negatif dia terjadi reduksi Fe3+. Nah, ini tereduksi menjadi logam Fe. Di sini ditambah 3 elektron. Kemudian di kutub positif terjadi oksidasi. Nah, yang teroksidasi harusnya itu kan ion negatif 3NO3-. Tetapi ini yang teroksidasi adalah ion asam oksi, sehingga dia tidak teroksidasi. Yang teroksidasi di sini adalah air atau H2O. Sehingga kita tulis di sini yang teroksidasi adalah H2O. Nah, kalau teroksidasi dia menjadi H+ ditambah O2. Di sini ditambah dengan 4 elektron. Setelah itu kita setarakan terlebih dahulu. Ternyata elektron yang terlibat ini tidak sama. Di kutub negatif ada 3 elektron, sedangkan di kutub positif ada 4 elektron. Sehingga ini harus kita kalikan biar sama. Yang 3 kali 4, yang 4 dikali dengan 3. Hasilnya nanti Fe-nya ada 4F, kemudian 12H+ ditambah O2. Ini awalnya 1 karena kali 3. 3 O2 yang kita pakai hanya Fe dan O2. Ini tadi 24,2 gram. Sehingga kalau kita mencari mol Fe-nya, maka 24,2 gram ini kita bagi dengan AR-nya. Di mana AR-nya adalah 55,85. Kemudian kita ketemu bahwa molnya adalah sama dengan 0,433 mol. Nah, mol Fe ini itu kan nilainya sebanding dengan mol O2. Ini kan koefisiennya O2. Kan 3 berarti kita bisa mencari mol O2 dengan cara perbandingan koefisien 3/4 dikali mol Fe. Berarti 3/4 dikali 0,433, jawabannya adalah 0,325 mol. Ini dalam mol, padahal yang ditanya adalah volume. Berarti volume O2 kalau pada 0 derajat 1 atm, itu berarti STP ya rumusnya adalah volume O2 itu N dikali 22,4 dikali N-nya. N-nya tadi ketemu kan 0,325 dikali 22,4. Jawabannya adalah 7,261, atau di dalam option itu adalah E. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 19. Pertanyaannya yaitu, hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 kali 10⁻⁻11. Kelarutan
MgFe2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini adalah materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 dikali 10 pangkat min 11. Nah, ini KSP-nya. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam larutan NaF ini berarti topiknya tentang efek ion sejenis. Selanjutnya kita buat dulu rumus KSP-nya. Siapakah yang punya KSP? Kan MgF2 tadi ceritanya. Berarti MgF2 kita ionisasi dulu. Jadinya nanti Mg2 plus ditambah 2F-. Nah, ini rumus KSP-nya adalah hasil kali dari Mg2 plus dengan F- kita pangkat 2. Nah, ion sejenisnya berasal dari NaF. Nah, ini kalau kita ion jadinya Na plus ditambah F-. Nah, jadi di sini kan NaF itu 0,1 molar. Berarti Na plus juga pasti sama dengan 0,1 molar. Karena NaF itu terionisasi sempurna. F- juga sama 0,1 molar. Kalau MgF2 itu kita misalkan dengan S untuk solubility-nya. Maka Mg2 plus itu S. F- itu 2S. Artinya apa? F- pada NaF itu menggantikan sepenuhnya F- yang ada di MgF2. Karena kan F- di MgF2 itu pasti kecil hasilnya. KSP-nya aja 10 pangkat min 11. Berarti F- dari NaF itu sepenuhnya akan menggantikan posisi 2S. Nah, ini tuh jangan dikali 2 lagi. Kita langsung masukin ke dalam rumus ini. Maka SP-nya kan tadi 7,4 kali 10 pangkat min 11. Mg2 plusnya itu S. Inilah yang kita cari solubility-nya untuk F- itu 0,1 pangkat 2. Maka S itu adalah 7,4 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Jadinya 7,4 kali 10 pangkat min 9. Jawabannya itu adalah A. Selanjutnya yaitu soal nomor 20. Pertanyaannya adalah elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3A selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Nah, logam X tersebut adalah. Baik, nomor 20 ini terkait dengan materi elektrolisis hukum H ya. Jadi ada logam yang dielektrolisis kemudian dihasilkan arus. Nah, arus itu adalah 1 sebesar 3 ampere selama 2 jam. Ini jadinya sebagai T. 2 jam kemudian logam X memiliki muatan plus 2. Jadi ini adalah bilangan oksidasinya atau muatannya. Kemudian massa yang diperoleh adalah 7,9 gram. Nah, ini kita langsung aja pakai rumus ya teman-teman. Rumusnya itu yang sudah ada di dalam slide, bisa dilihat. Nah, kita masukkan saja M-nya itu 7,11 gram. E-nya ini adalah AR per bilangan oksidasi. Dan oksidasinya tadi adalah plus 2. Jadi ini AR per plus 2 atau per 2. Dan kali 3 ampere dikali T. T-nya adalah 2 jam. Nah, 2 jam ini harus kita jadikan detik. Kalau jadikan detik berarti 2 kali 3600, berarti 7200 detik. Nah, kita masukkan ke rumus. Setelah itu bisa dioperasikan sehingga nantinya akan bertemu hasil yaitu sebesar 63,5. Nah, yang mempunyai AR 63,5 itu adalah Cu. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yaitu soal nomor 21. Pertanyaannya adalah
Kelarutan molar magnesium hidroksida dengan Ksp 8 kali 10 pangkat min 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah. Baik, langsung saja nih kita jawab pertanyaan dari nomor 21. Nah, kelarutan molar magnesium hidroksida diketahui 8 dikali 10 pangkat min 12. Ini Ksp-nya. Dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11. Berarti pH-nya ditahan nih. MgOH2 itu kawat terionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Berarti Ksp-nya berapa dong? Nah, Mg2+ ini kita kali dengan OH- di pangkat 2. Ksp-nya sudah ada 8 kali 10 pangkat min 12 untuk Mg2+ ini. Pasti nanti mewakili solubility sebagai S. Kalau ini S, ini 2S. Nah, 2S ini digantikan oleh pH tadi. Berarti kalau misalkan pH-nya 11, maka OH-nya berapa? Nah, kita jawab 10 pangkat min 3 kan pOH-nya 3. Berarti 8 kita kali 10 pangkat min 12 sama dengan S. Nah, S ini 10 pangkat min 6. Maka S-nya adalah 8 dikali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 6. Maka jadinya 8 kali 10 pangkat min 6. Maka jawabannya itu adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 22. Pertanyaannya, tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut adalah. Rekan-rekan bisa lihat untuk senyawa organik yang ada di dalam slide ini. Maka kita harus tahu tata nama apa sih yang ada dalam gambar di dalam slide ini. Baik, langsung saja kita perhatikan pembahasan soal nomor 22 yang sudah terpampang di dalam slide. Nah, seperti yang ada di dalam slide, posisi trans atau E itu berada di atas maupun di bawah, yaitu 2Na. Kemudian diberikan nomor atom terlebih dahulu, yaitu dari atom karbon C dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga ada gugus sikloheksil. 1 sikloheksil ada di posisi atom karbon nomor 1. Jadi trans atau E 1 sikloheksil ini ada 4 rantainya. Atom karbon berarti bat yang dari butena. Kemudian di sini ada gugus N rangkap 2 ada di posisi atom karbon nomor 2. Jadinya 2N. Dan ada gugus ol atau O ini berada di posisi nomor 1. Maka nama yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 22 tadi yaitu option A, yaitu E 1 sikloheksil bat 2N 1 ol. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 23. Pertanyaannya, urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam adalah. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaan dari soal nomor 23. Bagian 2 merupakan yang paling asam. Hal tersebut dikarenakan adanya Br. Nah, Br ini keelektronegatifannya besar. Jadi, Br bisa meningkatkan keelektronegatifan yang menyebabkan H+ lebih mudah lepas. Jadi, ini semuanya tertarik ke sini sehingga hanya lebih mudah lepas. Kemudian, pada bagian nomor 1 terdapat O di dekat gugus asetatnya. O juga elektronegatif tetapi cenderung lebih rendah atau lemah dibandingkan dengan Br. Karena O ini golongan 6 sedangkan Br golongan 7. Jadi urutannya adalah 2, 1, 3. Soal nomor 24. Di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propena menjadi 1,2 propanadiol adalah 1 KMNO4 dingin, 2 KMNO4 panas, 3 ozon, 4 OSO4. Langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 24. Nah, jadi KMNO4 ini merupakan
oksidator yang kuat. Pada suhu rendah sudah cukup mengoksidasi C pada ikatan rangkap menjadi diol. Kemudian pada suhu tinggi ini malah menyebabkan oksidasi lebih lanjut. Jadi diol dia akan menjadi aldehid. Kemudian kalau oksidasi menggunakan ozon ini menghasilkan aldehid, bukan menjadi senyawa diol. Kemudian pada OSO4 ini mekanismenya mirip dengan KMNO4. Maka jawabannya yaitu 1 dan 4 atau option B. Selanjutnya yaitu soal nomor 25. Soalnya pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut adalah kita bisa lihat senyawa apa yang dimaksud karena sudah ada di dalam slide ini. Kita hanya perlu mencari pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 25. Jawabannya adalah yang D. Karena dimana seperti yang kita tahu, untuk satu ikatan rangkap tunggal ini mempunyai satu ikatan sigma. Kalau ikatan rangkap 2 mempunyai satu ikatan pi, dan untuk ikatan rangkap 3 mempunyai 2 ikatan pi. Nah, di sini disebutkan ikatan pi-nya ada berapa? Kita cari dulu rantai yang terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada di dalam slide pertanyaan yang tadi. Nah, setiap ikatan rangkap ini bisa putus dan dihabisi oleh Cl2 berlebih. Jadi, satu tangannya putus, lalu nanti masing-masing ini akan berikatan atau dihabisi dengan Cl di setiap ikatan rangkap 2-nya. Di sini ada 4 ikatan rangkap. Nah, Cl-nya akan masuk pada setiap C yang berikatan rangkap, atau nama reaksinya adalah adiksi elektrofilik, yaitu edisi suatu substitution yang menyerang posisi C dengan muatan parsial negatif akibat pemutusan pada setiap satu ikatan pi menjadi 2 ikatan sigma, 2 ikatan rangkap 1. Nah, rantai terpanjangnya pada molekul sebanyak 7 atom C berarti heptatriena. Karena ada 3 ikatan rangkap 2 ada di posisi atom karbon nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jadi nama senyawanya adalah gugus fenil. Jadi 4, 1,3,5 heptatriena. Selanjutnya pertanyaan nomor 26. Pertanyaannya adalah toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik. Di antara kelima reaksi di bawah ini yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena adalah, kita bahas pertanyaan nomor 26. Yang pertama harus kita lakukan pada pertanyaan nomor 26 ini, di dalam pembahasan kita harus menggambarkan struktur yang akan ditampilkan di dalam slide. Nah, seperti yang ada di dalam slide ini merupakan struktur toluena. Nah, dia mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi. Walaupun suatu senyawa aromati itu mempunyai ikatan rangkap, tetapi perlu diingat bahwa dia tidak bisa mengalami reaksi adisi seperti halnya alkena. Nah, itu dia nggak bisa. Suatu senyawa aromati itu mengalaminya adalah reaksi substitusi. Substitusi apa? Substitusi elektrofilik ya. Jadi bukan substitusi nukleofilik, tetapi substitusi elektrofilik. Sehingga kalau substitusi elektrofilik ini nanti bereaksinya dengan suatu elektrofilik, atau simbol dari elektrofiliknya itu adalah E+. Jadi elektrofilik itu kan penyuka elektron. Kalau dia menyukai elektron berarti dia sendiri bermuatan positif ya. Jadi E+-nya ini, sehingga untuk nomor 26 ini dari opsi A sampai opsi E kita pilih aja mana nih yang elektrofil. Kemudian di soal ada keterangan bahwa akan yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena. Ini tidak jadi masalah ya, karena ini dia kan punya jadi gaya. Toluena itu punya gugus CH3, di mana
CH3 ini suatu pengarah orto dan para. Jadi bisa elektrofilnya nanti bisa pada posisi orto maupun pada posisi para. Sehingga kuncinya di soal nomor 26 ini kita harus mencari mana pereaksi yang bersifat elektrofil atau mana yang dia elektrofil. Nah, kita mulai dari yang A. ACH3MgBr ini bisa kita tuliskan juga sebagai RMgX. Nah, RMgX ini adalah reagent atau Gregener. RMgX ini merupakan suatu nukleofil. Jadi, ini bukan jawabannya. Kalau kita bahas RMgX atau reaksi Gregener, ini fungsinya adalah untuk merubah suatu karbonil bisa keton, bisa aldehid, bisa untuk menjadi suatu alkohol. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya itu seperti ini, seperti yang ada di dalam slide. Kalau ada suatu karbonil ditambah dengan RMgX, maka dia akan menjadi suatu alkohol. Kemudian R dari RMgX itu akan nempel ke bawah. Jadi A bukan jawabannya. Kemudian kita yang ke B. Yang B ini adalah CH3COCl, di mana Cl-nya ini dia bersifat negatif dan CO dan CH3 dia tentu saja bersifat positif. Sehingga COCH3 ini bisa menjadi atau bisa merupakan suatu elektrofil. Itu jadi jawabannya adalah yang B. Reaksinya bisa dilihat di dalam slide ya. Jadi tadi di soalnya adalah toluena. Toluena seperti ini, kemudian ini kita reaksikan dengan CH3CaCO ini kan hasil klorida. Jadi nanti reaksinya namanya adalah asilasi. Nah, di sini yang bereaksi yang COCH3-nya karena yang plus itu dia yang elektrofil. Sehingga hasilnya itu adalah bisa pada posisi orto COCH3 atau pada posisi paranya. Kalau para berarti COCH3. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kalau kita bahas yang C, yang JNHG ini juga bukan ya. Ini biasanya adalah menjadi reaksi untuk mengubah gugus karbonil menjadi suatu alkil. Ini sama dengan yang D. Yang D diinginkan H2N, NH2. Dia bisa juga merubah karbonil menjadi alkil. Nah, jadi kalau digambarkan bisa dilihat pada di slide yang ada. Kemudian yang E, KMNO4, seperti yang kita tahu bahwa KMNO4 ini merupakan suatu oksidator. Jika direaksikan dengan toluena justru akan mengoksidasi toluena menjadi suatu asam karbosilat. Jadi jelas yang itu bukan jawabannya, sehingga jawaban dari nomor 26 itu adalah yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 27. Pertanyaannya, di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat adalah. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 27. Kita gambarkan terlebih dahulu struktur dari masing-masingnya. Ada fenol dan ada juga asam benzoat yang bisa dilihat di dalam slide yang sudah dipaparkan. Nah, kita disuruh untuk membedakan antara fenol dengan asam benzoat dengan reaksi yang mana gitu ya, baik fenol maupun asam benzoat ini. Keduanya merupakan sifatnya sama-sama asam. Kemudian asam karbosilatnya jelas dia asam, tetapi kalau ditinjau dari kekuatan asamnya, maka asam karbosilat ini lebih asam dibandingkan fenol. Nah, mana yang bisa membedakan keduanya? Oke, kita mulai dari A. Di sini ada CH3Cl, FeCl3. Ini katalisnya fenol maupun asam benzoat ini bisa ya bereaksi dengan CH3Cl. Keduanya sama-sama bisa bereaksi dengan CH3Cl. Namanya nanti reaksinya adalah alkilasi. Yang B ini HNO3. HNO3 ini kalau direaksikan dengan fenol dan asam benzoat,
keduanya bisa sama-sama bereaksi. Namanya adalah nitrasi. Kemudian yang C ini seperti nomor 26 tadi, ini adalah CH3COCl FeCl3 adalah katalisnya. Keduanya bisa bereaksi dengan CH3COCl. Namanya adalah reaksi asilasi substitusi juga. Reaksinya yaitu substitusi elektrofilik. Kemudian yang D, Cl2 dengan katalis FeCl3. Cl2 ini kan halogen. Jadi keduanya ini sama-sama bisa bereaksi dengan Cl2. Kita kenal reaksinya dengan nama halogenasi kan. Tinggal yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, pembahasannya bagaimana? Jadi fenol itu kalau direaksikan dengan NaHCO3, NaHCO3 itu garam. Nah, jadi fenol kalau direaksikan dengan NaHCO3 itu dia tidak bereaksi. Jadi kalau dengan NaHCO3 ini tidak sementara. Kalau asam benzoat dengan NaHCO3 itu dia akan menghasilkan suatu produk yang berupa seperti gambar yang ada di paling bawah. COO jadinya enaknya nempel ke sini, COONA plus H2. CO3 ini tadi kan digantikan oleh Na, kemudian H ini nempel ke HCO3, HCO3-, berarti menjadi H2CO3. H2CO3 ini bisa teruraikan menjadi H2O dan CO2 ini, dan CO2 adalah asam benzoat. Itu bisa bereaksi dengan NaHCO3, di mana hasilnya nanti akan menghasilkan suatu karbon dioksida yang berwujud gas, dan bisa kita amati sehingga untuk membedakan antara final dan asam benzoat bisa menggunakan NaHCO3. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 28. Pertanyaannya adalah reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahapan reaksi di bawah ini. Kita bisa lihat reaksinya dan kita harus mencari tahu reaksi 1 dan 2 yang paling tepat. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 28. Yang ditanya pada soal nomor 28 ini reaksi 1 dan 2-nya apa ya? Nah, jadi ini di soal nomor 28 ini ada kesalahan sih sebenarnya. Ini adalah maksudnya adalah aldehid H3C kemudian COH. Nah, satu aldehid itu bisa kita rubah menjadi struktur yang di tengah. Jadi itu namanya adalah suatu cyanohydrin. Rekan-rekan bisa melihat jawaban yang sudah ada di dalam slide yang sudah dipaparkan. Nah, aldehid itu bisa kita ubah menjadi cyanohydrin dengan reaksi HCN, di mana nanti hanya ini akan masuk ke O. Dari karbonil menjadi OH, lalu kemudian CN-nya masuk ke C yang mengikat O tadi. Kemudian cyanohydrin ini bisa kita rubah menjadi asam karbosilat dengan cara namanya adalah hidrolisis. Nah, hidrolisis ini tentu saja namanya hidrolisis pastinya kan dengan H2O pada suasana asam. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya yaitu soal nomor 29. Pertanyaannya, senyawa trikloretena banyak dipakai sebagai bahan pembersih di antara reaksi berikut yang ketika bereaksi dengan trikloretena dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai satu atom karbonnya asimetris adalah. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 29. Nah, sebelum itu kita gambarkan dulu trikloretana. Nah, kloronya ada 3 karena tri, jadi kloronya ada, kemudian satunya ya pasti H. Nah, ini direaksikan dengan apa yang akan menghasilkan atom karbon asimetris. Atom karbon asimetris itu boleh kita katakan nama lainnya atom cikiral. Nah, atom cikiral itu apa sih? Nah, atom cikiral itu adalah atom C yang mengikat 4 gugus atau 4 atom yang berbeda semuanya. Nah, mari kita mulai dari opsi A. Jadi direaksikan dengan Br2 yang sudah terpampang di dalam slide ya.
bisa dilihat, kita gambarkan dulu trichloroetilennya ditambah dengan Br2 ini. Jadi reaksinya berarti kan adisi. Nanti menghabisi ikatan rangkapnya ini. Jadi reaksinya adisi seperti yang ada di dalam slide. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 29 yaitu option A. Baik, langsung saja untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 30. Pertanyaannya adalah di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol seperti pada tahapan berikut adalah. Langsung saja kita bahas jawaban dari pertanyaan nomor 30. Nah, etanol kalau mau dijadikan etil klorida berarti kan bisa ada beberapa reaksi yang bisa. Jadi kalau ada etanol, ada CH3, CH2OH ini, kalau kita mau jadikan etil klorida, kita reaksikan dengan yang pertama bisa dengan HX. Kalau ini Cl ya berarti dengan HCl. Ya, yang kedua bisa juga dengan PX5. Nah, nanti hasilnya juga RX berarti PCl5. Kemudian untuk menjadi etil klorida ini bisa direaksikan juga dengan SOCl2. Jadi ini adalah reaksi substitusi. Jadi bisa dengan HX, bisa dengan PCl5, bisa dengan SOCl2. Kemudian lanjut ke yang kedua. Ini dari etil klorida mau dijadikan CH3CH2MgL. Ini kan berarti Grignard. Ini jadi RMgX. Ini kan Grignard reagent Grignard. Nah, berarti kalau etil klorida mau jadikan Grignard, dia ditambahi dengan logam Mg. Seperti bisa dilihat yang ada di dalam slide. Berarti kuncinya adalah di yang ketiga. Yang ketiga ini dari Grignard ini menjadi etana. Nah, Grignard menjadi etana ini jelas harus kita yang namanya hidrolisis. Kita hidrolisis. Kalau hidrolisis itu berarti dengan air atau H2O pada suasana penuh asam. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.